I want to tell you about radium. A most peculiar and remarkable element because it does not behave as We all thought that atoms were finite and stable. Well, some of them are not. and I will win it. Mary lahir dengan nama Maria Salomea Sklodowska pada 7 November 1867 di Warsawa, Polandia. Ia lahir dari pasangan sederhana yang berkecimpung di bidang pendidikan. Mary yang sering dipanggil dengan nama panggilan Manya oleh keluarganya merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya, Sklodowski, adalah seorang guru matematika dan fisika, sedangkan ibunya, Boguska, merupakan seorang kepala sekolah di sebuah sekolah khusus perempuan. Masa kecil Mary diselimuti dengan keuangan yang terbatas. Hal ini dikarenakan Mary kecil tinggal di daerah yang dikuasai oleh Rusia pada masa itu. Keluarganya harus kehilangan harta, apalagi ayah Mary dikenal sebagai seorang warga yang pro Polandia. Gak hanya menghadapi masalah keuangan, Mary juga harus kehilangan ibunya yang menderita tuberkulosis ketika ia berumur 10 tahun. Mary muda dikenal sebagai seorang anak yang cemerlang dan cerdas. Ia punya rasa ingin tahu yang tinggi dan daya ingat yang sangat hebat. Bahkan, ia berhasil memenangkan medali emas ketika menyelesaikan pendidikan menengahnya. Ayah Mary sangat mendukung ketertarikan Mary dengan dunia sains. Sayangnya, karena keterbatasan biaya, Mary tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Lagi pula, Universitas Warsawa hanya menerima laki-laki saja. Namun, semangat Mary untuk belajar tetap membara. Buktinya, Mary aktif mengikuti kelas bawah tanah atau kelas yang tersembunyi dari radar Rusia. Untuk mencari uang, Mary bekerja sebagai guru dan pengasuh. Di sela waktunya, ia selalu menyempatkan diri untuk belajar fisika, kimia, dan matematika. Dengan uang yang ia dapatkan, Mary dapat membiayai kakaknya, Bronislawa, untuk mengenyam pendidikan lanjut bidang medis di Paris, Perancis. Harapannya, Bronislawa bisa membiayai pendidikan Mary di kemudian hari. Benar saja, Mary Curie yang saat itu berumur 24 tahun akhirnya pindah ke Paris untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut dengan bantuan Bronislawa. Pada tahun 1891, Mary yang pindah ke Prancis melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris. Sejak tinggal di Paris, Mary mengganti nama aslinya Maria menjadi Mary. Makanya hingga sekarang kita mengenal wanita hebat ini dengan nama Mary. Selama belajar di Paris, Mary benar-benar bersemangat belajar fisika dan matematika. Namun, ia harus bertahan hidup dengan makan roti, mentega, dan minum teh setiap hari karena keterbatasan finansial. Walau kadang ia harus menderita sakit yang diduga karena gizi yang kurang baik, Mary sangat antusias belajar dan ikut kuliah umum yang diadakan oleh berbagai ilmuwan seperti Paul Apple, Gabriel Lippmann, dan Edmund Bouty. Ia juga banyak bertemu dengan fisikawan terpandang seperti Jean Perrin, Charles Maurin, dan Aume Cotton. Mary kemudian berhasil mendapatkan gelar sarjana ilmu fisika pada tahun 1893 dan gelar sarjana ilmu matematika pada tahun 1894. Ia mulai bekerja di laboratorium milik Lippmann pada tahun 1893. Suatu hari di tahun 1894, ketika musim semi menyelimuti Paris, Mary Curie yang saat itu masih bernama Marie Sklodowska bertemu dengan Pierre Curie untuk pertama kali. Pierre Curie yang saat itu berumur 35 tahun merupakan seorang fisikawan yang sebelumnya berhasil menemukan piezoelektrik bersama dengan kakaknya Jacques.
Perry yang terpesona dengan kecerdasan dan passion Mary memberanikan diri untuk melamar Mary. Mereka pun kemudian menikah pada tanggal 25 Juli 1895. Mereka banyak melakukan penelitian yang saling mendukung. Nggak makan waktu yang lama, hanya 3 tahun saja, sampai akhirnya dua sejoli ini berhasil menemukan sesuatu yang sangat penting bagi dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, yaitu polonium dan radium. Untuk membahas penemuan mengagumkan duo Curie ini, kita harus kembali ke tahun 1896. Pada tahun itu, ilmuwan Henry Becquerel secara nggak sengaja berhasil menemukan bukti radioaktivitas pada garam uranium ketika sedang meneliti X-ray. Dengan ini, Henry Becquerel menjadi penemu pertama yang menemukan bukti radioaktivitas. Penemuan ini kemudian mendorong duo Curie untuk meneliti mineral lebih lanjut. Mary melakukan sebuah eksperimen dengan sinar uranium. Hasilnya, Mary menemukan bahwa sinar uranium bersifat konstan, dalam arti enggak terpengaruh bentuk atau kondisi uraniumnya. Dengan penemuan ini, Mary berhipotesis bahwa sinar konstan itu berasal dari struktur atom unsur. Fenomena ini kemudian disebut Mary sebagai radioaktivitas. I've called this radioactivity. Mary Curie yang tertarik dengan penelitian mineral kemudian mulai meneliti berbagai mineral. Dari penelitian tersebut, Mary menemukan terdapat biji mineral yang belum diketahui atau dikenali. Yang jelas, biji mineral tersebut mengandung kadar radioaktif yang sangat tinggi. Bersama dengan suaminya, Mary akhirnya menemukan unsur baru yang disebut polonium pada tahun 1898. Mary sendiri yang memberi nama tersebut untuk menghormati tempat asalnya, yaitu Polandia. Di tahun yang sama, Mary juga berhasil menemukan radium. Berkat hasil penelitian ini, Mary Curie berhasil mendapatkan gelar dokter ilmu pengetahuan atau dalam bahasa Inggris Doctor of Science pada tahun 1903. Selama itu, ia juga dianugerahi penghargaan Davy Medal of the Royal Society bersama dengan suaminya Pierre Curie. Semasa hidupnya, Mary Curie berhasil mendapatkan 2 penghargaan Nobel. Pencapaian Mary ini menjadi sebegitu spesial karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Enggak hanya itu, Mary juga merupakan orang pertama yang bisa mendapatkan 2 penghargaan di bidang yang berbeda. Pada tahun 1903, duo Curie berbagi dengan Henry Becquerel untuk penghargaan Nobel Fisika. Hadiah penghargaan ini didapatkan mereka atas jasa-jasa mereka dalam penemuan dan penelitian radioaktivitas serta elemen polonium dan radium. Pada 19 April 1906, sebuah kecelakaan maut menimpa suami Mary tercinta. Di tengah hujan, Perry terpeleset di jalan dan kepalanya terlindas roda kereta kuda yang saat itu sedang melaju. Perry kemudian meninggal dengan keadaan tengkorak yang retak. Tentu kejadian ini menimbulkan duka yang sangat dalam bagi Mary Curie. Di tengah lembah duka, Mary Curie mendedikasikan tenaga dan waktunya untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya dikerjakan oleh suaminya dan dirinya. Selain itu, pada 13 Mei 1906, ia juga mengisi posisi jabatan profesor di Sorbonne yang ditinggalkan oleh suaminya. Mary terus melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan dan profesor. Di tahun 1914, dibangun Laboratorium Institut Radium di Universitas Paris. Pada tahun 1911, Mary diberkahi penghargaan Nobel Prize di bidang kimia atas penelitian isolasi radium murni. Tentu saja, karya, penelitian, dan publikasinya selama ini membuktikan dirinya sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Karya Mary Curie enggak berhenti sampai pendidikan, penelitian, dan publikasi saja. Selama Perang Dunia I berlangsung, Mary
menyediakan alat-alat X-ray yang digunakan untuk merawat para tentara yang terluka. Bersama dengan putrinya, Erin Curie, Mary mengabdikan diri untuk mengembangkan penggunaan X-radiografi. Kenapa penemuan Mary Curie sangat-sangat penting bagi manusia? Penemuan ini sangat penting karena sebelumnya umat manusia tidak mengenali biji radium dan polonium. Jadi ini benar-benar temuan baru. Yang lebih kerennya lagi, elemen-elemen ini ternyata sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Contohnya, radium dapat digunakan dalam penyembuhan kanker. Radiasi dari radium menghancurkan tumor jahat lebih dulu sebelum menghancurkan sel yang baik. Tentu saja temuan ini sangat luar biasa bagi bidang medis ataupun kesehatan. Bayangkan kanker ataupun tumor yang mematikan bisa dirawat menggunakan radiasi. Ini sungguh terobosan yang sangat fenomenal. Sayangnya, Marie Curie harus menderita penyakit akibat penelitiannya. Elemen-elemen yang berhasil membawa namanya menjadi ilmuwan papan atas ternyata menyimpan efek yang sangat berbahaya.